Sebelum kita lanjutkan ke video tutorial, silahkan subscribe channel kami MTN1 Model Banda Aceh supaya kami lebih semangat lagi dalam membuat video, dan jangan lupa di share supaya lebih mendunia lagi YouTube kami MTN1 Model Banda Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya admin PPDB jalur reguler MTSN1 Banda Aceh ingin menjelaskan tutorial cara mendaftar di PPDB tahun ini. Pertama, Bapak Ibu klik dulu link ya, link yang sudah diberikan di brosur. Yang selanjutnya, jika sudah masuk ke dalam menu ini, silakan Bapak Ibu klik menu daftar. Setelah daftar, Bapak Ibu mengisi NSN anak Bapak Ibu sesuai yang ada pada rapor ataupun yang sudah diberikan oleh sekolah ataupun madrasah. Ini saya isi asal-asalan. Yang kedua, diisi nama siswa, nama panjang ya. Email, diisi email supaya jika ada persoalan nantinya itu kata sandi akan dikirimkan melalui email. Selanjutnya password. Usahakan ketika Bapak Ibu membuat password yang mudah diingat ya, mudah diingat. Boleh nama, boleh siapa, pokoknya yang mudah diingat. Jangan sampai nanti Bapak Ibu buat yang panjang tapi tidak ingat. Boleh 4 karakter atau 6 karakter. Klik menu daftar. Jika sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu sudah berhasil mendaftar. Selanjutnya klik di menu masuk. Di menu masuk ini, Bapak Ibu boleh isi email ataupun NSN ya. Email ataupun NSN yang sudah Bapak Ibu buat yang tadi. Baik, jika Bapak Ibu sudah berada di menu ini, silakan Bapak Ibu diklik di menu formulir pendaftaran. Lalu Bapak Ibu isikan menu ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu mengisi jalur reguler. Nama diisi sesuai dengan nama asli anak, NIK juga seperti NIK anak, NSN, nomor KIP jika ada, jenis kelamin diklik saja, lalu Banda Aceh tempat tanggal lahir diketik. Untuk tanggal lahir boleh langsung seperti ini diketik, boleh ya, langsung diketik di sini bisa seperti ini. Lalu agama Islam, jumlah saudara misalnya di rumah dia ada 3 bersaudara, dia anak kedua ya dari 3 bersaudara. Hobi menanam, cita-cita petani ini diisi saja sesuai yang ada. Lalu kebutuhan disabilitas jika tidak ada strip, ini strip saja. Lalu di sini ada keterangan, mohon maaf ini ada salah, bisa diketik ya. Lalu status tempat tinggal, rumah orang tua, jarak tempuh, jarak tempat tinggal berapa kilometer dilihat, jenis transportasi apa silahkan diketik, NIK siswa, NIK ayah diketik dengan asli, nama ayah, tempat tanggal lahir bisa sesuai dengan yang ada, perkiraan penghasilan dan yang ada di sini diisi ya. Status tempat tinggal rumah sendiri, kalau sama anak berarti rumah orang tua. Selanjutnya NIK ibu kandung diketik seperti ini juga sama seperti ayah. Untuk data wali di strip saja jika tidak ada. Untuk di sini diisi saja ya, diisi saja seperti ini, jangan dikosongkan, isi ini aja supaya nanti bisa kita simpan. Lalu asal sekolah, dia di sini saya membuat di Min 6 Banda Aceh, isikan yang ada data di sini. Lalu selanjutnya klik unggah foto. Nah, usahakan foto ini berbentuk JPG, diperhatikan seperti ini ya, JPG ya, jangan PNG, jangan PDF, tapi JPG seperti ini. Klik open, lalu simpan dan lanjutkan.
Oke, ini buktinya Anda sudah berhasil. Lalu di sini kita harus ada namanya upload, tapi jangan di sini dulu. Kita harus klik di menu nilai. Baik, untuk nilai rapor, mohon diisi sesuai yang ada pada rapor. Yang kita minta adalah nilai pengetahuan saja. Ya, ingat nilai pengetahuan saja. Ini ada contoh rapor, nilai pengetahuan saja. Di mana nilai rata-rata adalah nilai keseluruhan nilai pengetahuan di sini 1363 dibagi 15. Kenapa 15? Karena ada 15 nilai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 13 6 3 dibagi 15. Nilainya adalah 90,86. Saya bulatkan menjadi 91. Lalu nilai matematika bisa kita lihat di sini 90. Nilai bahasa Indonesia 90. Lalu nilai IPA di sini adalah 92. Nilai PAI yaitu ini PAI. Jika dia dari madrasah ada 4 nilai. Nilai 4 ini dibagi 4. Caranya 91 ditambah 90 ditambah 94 ditambah 93 dibagi 4. Hasilnya adalah 92. Itulah nilai pada rapor. Selanjutnya, diisi nilai yang lain. Jika ada ranking, mohon diisi ranking. Jika tidak ada, strip. Lalu nilai rata-rata semester 1 kelas 6 diisi juga. Yang tidak ada semester 2, strip saja karena belum ada nilai rapornya. Lalu rankingnya juga boleh diisi, boleh tidak. Selanjutnya klik menu simpan. Jika berhasil akan muncul menu berhasil. Nah, kalau sudah dinilai, silakan upload. Yang diminta di sini adalah 1. Upload hasil scan KK. Yang kedua, upload scan kartu NSN format JPEG. Selanjutnya, klik menu di sini upload berkas. Yang pertama kita akan upload adalah KK. Ketik kartu keluarga, klik di drag and drop file, cari KK yang tersimpan. Ini contohnya ada sama saya, KK. Lalu klik menu simpan. Jika berhasil simpan, akan muncul seperti ini. Ya, dia harus format JPEG juga, ya, JPG. Yang kedua, klik upload, yaitu yang diminta adalah kartu NSN. Upload berkas, ketik NISN, boleh. Lalu drag and drop, cari NSN, ya, seperti ini. Nah, untuk mencari NSN seperti ini, kita harus klik di menu ini. NSN data kemendikbud.go.id. Cari NSN siswa, nama ibu kandung, isikan kode captcha dan cari. Nanti akan dapat NSN yang berbentuk seperti gambar yang tadi. Kalau sudah, nanti akan ada menu simpan. Klik NSN bentuknya JPEG juga, ya. Disimpan JPEG. Save, simpan. Kalau berhasil akan muncul seperti ini, klik OK. Nah, Bapak Ibu sudah berhasil untuk mengisi kartu keluarga dan NSN. Untuk menu upload berkas sudah berhasil. Daftar prestasi. Jika anak Bapak Ibu ada prestasi, diperbolehkan untuk mengisi data di sini. Ini tidak wajib, tapi kalau mengisi silakan isi. Ya, ada sini kegiatan lomba apa, juara apa, silakan diisi. Ini tidak wajib, kalau diisi silakan diisi. Jika sudah, Bapak Ibu klik di menu beranda, akan muncul menu seperti ini lagi, ya. Lalu diklik cetak formulir pendaftaran. Ini mohon di print 2 rangkap, ya, mohon di print 2 rangkap untuk kita verifikasi berkas. Di print 2 rangkap, kami meminta 2 rangkap. Di print warna supaya nanti ini jangan lupa ditandatangan dulu 2 rangkap. Lalu nanti pada saat verifikasi berkas yang dibawa adalah kartu ini, lalu NISN dan rapor asli. Mohon dibawa rapor asli, jangan rapor yang sudah dipisah selembar-selembar. Mohon dibawa rapor asli, rapor yang ada mapnya, jangan dipisah selembar-selembar.
Ditakutkan nantinya tercecer. Mohon Bapak Ibu jangan membawa rapor selembar-selembar. Jika Bapak Ibu membawa rapor selembar-selembar, kami tidak akan terima. Mohon dibawa rapor yang sudah ada mapnya. Dan terakhir, jika Bapak Ibu masih bingung, silakan klik di grup WhatsApp pada menu awal PPDM MSN model Banda Aceh. Klik di menu WhatsApp seperti ini, ada grupnya. Klik di grup ini. Lalu silakan klik barcode ataupun klik di link WhatsApp PPDM. Ini boleh dibuka via HP lebih mudah, jangan via laptop karena agak susah nanti masuknya. Lebih mudah lewat HP. Baik, sekian tutorial cara pendaftaran siswa baru jalur reguler. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.